Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya dari Prodi Akuntansi dengan NIM 2902450028. Saya di sini akan mempresentasikan tentang tugas bunga tunggal dan bunga majemuk. Mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Dosen pengampu Bu Irvia Eriza, MPD. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan tentang bunga tunggal dan bunga majemuk, yaitu tugas untuk tambahan nilai UTS. Yang akan saya bahas pada materi kali ini ada pengertian bunga tunggal, rumus bunga tunggal, contoh soal bunga tunggal, pengertian bunga majemuk, rumus bunga majemuk, penjelasan rumus bunga majemuk, contoh soal bunga majemuk, dan yang terakhir itu ada perbedaan dan kesimpulan. Baik, yang pertama itu ada pengertian bunga. Bunga atau interest adalah balas jasa atau pinjaman uang atau barang yang dibayar oleh debitur kepada kreditor. Pengertian bunga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah balas jasa untuk penggunaan uang atau modal yang dibayar pada waktu tertentu berdasarkan ketentuan atau kesepakatan. Yang selanjutnya itu ada pengertian bunga tunggal. Bunga adalah suatu jasa yang berbentuk uang yang diberikan oleh seorang peminjam atau pembeli terhadap orang yang meminjamkan modal atau penjual atas persetujuan bersama. Bunga dinyatakan dalam bentuk persen. Baik, selanjutnya itu ada rumus bunga tunggal. Rumus bunga tunggal itu MN sama dengan M dikali 1 tambah NP. Keterangannya itu M sama dengan modal awal, N sama dengan banyaknya periode, dan P itu sama dengan persentase bunga per tahun. Kita masuk ke contoh soal rumus bunga tunggal. Yang pertama itu, jika Yohan menabung uangnya sebesar 15 juta di bank dengan bunga tunggal yang ditawarkan sebesar 8% per tahun, maka tentukan total saldo tabungannya pada akhir tahun ke-6. Jawabannya itu, ketahui M sama dengan 15 juta, X sama dengan 8% per tahun, dan N sama dengan 6 tahun. Ditanyakan M tahun ke-6. Penyelesaiannya itu MN sama dengan M dikali 1 tambah NP. M6 sama dengan 15 juta dikali 1 ditambah 6 dikali 0,08. M6 sama dengan 15 juta dikali 1,48 sama dengan 22.200.000. Contoh soal yang kedua itu, Sila menabung uangnya sebesar 600.000 dengan bunga tunggal 5% per tahun yang dibayarkan setiap 6 bulan sekali. Berapakah saldo tabungan Sila jika dia mengambil uangnya setelah 30 bulan? Jawabannya, ketahui M sama dengan 600.000, periode 6 bulan sekali. P sama dengan 5% per tahun, sama dengan 2,5% per 6 bulan. N sama dengan 30 bulan, sama dengan 5 dikali 6 bulan. Penyelesaiannya itu, MN sama dengan 600.000 dikali 1 ditambah 5 kali 2,5 100. MN sama dengan 600.000 dikali 1,125 sama dengan 675.000. Jadi, saldo tabungan Sila selama 30 bulan adalah 675.000. Selanjutnya itu contoh soal yang terakhir dari rumus bunga tunggal. Pak Ridwan membutuhkan dana untuk merenovasi rumahnya. Beliau memutuskan untuk meminjam uang sebesar 100 juta ke bank dengan bunga tunggal 5% per tahun. Pak Ridwan berencana akan melunasi pinjamannya setelah tahun keempat. Tentukan besar total bunga pinjaman Pak Ridwan yang harus dibayar. Jawaban. Diketahui M sama dengan 100 juta, P sama dengan 5%,
tahun sama dengan 0,05 per tahun sama dengan 4 tahun. Penyelesaiannya itu MN sama dengan M dikali 1 ditambah NP. M4 sama dengan 100 juta dikali 1 ditambah 4 kali 0,05. M4 sama dengan 100 juta dikali 1,2 sama dengan 120 juta. Total bunga pinjaman Pak Ridwan selama 4 tahun adalah B sama dengan 120 juta dikurangi 100 juta sama dengan 20 juta. Jadi total tabungan pinjaman Pak Ridwan selama 4 tahun adalah 20 juta. Selanjutnya itu kita masuk ke pengertian bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu, yaitu tahun atau bulan, yang mempengaruhi besarnya modal dan bunga pada setiap jangka waktunya. Modal dan bunga akan semakin bertambah pada setiap jangka waktunya. Yang selanjutnya itu ada rumus bunga majemuk. MN sama dengan MO dikali 1 ditambah PN. Keterangannya itu MO sama dengan modal awal, MN sama dengan modal akhir, dan P sama dengan besar bunga. Yang selanjutnya itu ada penjelasan rumus bunga majemuk. Jika bunga diketahui per tahun mendapatkan 6%, maka setiap bulan persentase bunga tersebut dapat dibagi dengan banyaknya bulan salah satu tahun itu. Misalnya, Deva memiliki tabungan tahun pertama di bank sebesar 5 juta dengan bunga majemuk 6% per tahun. Maka 6% dibagi 12 dihasilkan 0,5%. Yang selanjutnya itu kita masuk ke contoh soal bunga majemuk. Contoh soal yang pertama itu, modal sebesar 2 juta dibungakan dengan suku bunga majemuk 5% per semester selama 5 tahun. Tentukan modal akhir ada periode kelima. Jawabannya itu M sama dengan 2 juta. P sama dengan 5% per semester. Sama dengan 0,05 per semester. N sama dengan 5 tahun. Atau 10 semester. MN sama dengan M dikali 1 ditambah PN. MN sama dengan 2 juta dikali 1 ditambah 0,05 10. MN sama dengan 2 juta dikali 1,05 10. MN sama dengan 2 juta ditambah 1,6289467. MN sama dengan 3.257.789,25. Contoh soal bunga majemuk yang selanjutnya itu, modal sebesar 5 juta ditabungkan dengan bunga majemuk 10% per tahun. Tentukan modal akhir dan bunga yang diperoleh setelah 6 tahun. Jawabannya itu, M sama dengan 5 juta sama dengan 10% per tahun. Atau 0,1 per tahun. N sama dengan 6 tahun. MN sama dengan M dikali 1 ditambah PN. MN sama dengan 5 juta dikali 1 ditambah 0,1 dikali 6. MN sama dengan 5 juta dikali 1,16. MN sama dengan 5 juta ditambah 1,771561. MN sama dengan 8 juta 857.805. Bunga sama dengan 8.857.805 dikurang 5 juta. Jadi hasilnya itu 3.857.805. Kita masuk ke perbedaan antara bunga tunggal dan bunga majemuk. Bunga tunggal dihitung berdasarkan modal awal yang tetap selama periode tertentu. Besaran bunga tunggal akan tetap sama sampai akhir periode. Bunga tunggal lebih cocok untuk pinjaman karena besaran bunganya yang tetap dan dapat diprediksi. Sedangkan
Bunga majemuk dihitung berdasarkan jumlah pokok awal ditambah dengan akumulasi bunga dari periode sebelumnya. Bunga majemuk akan terus bertambah seiring waktu. Bunga majemuk lebih menguntungkan untuk investasi karena nilai investasinya akan terus naik. Dan yang terakhir itu ada kesimpulan. Bunga majemuk jelas menguntungkan pemberi pinjaman atau investor karena bunga yang akan mereka dapat dari pemberian kredit dan investasi akan terus bertambah seiring dengan waktu. Sedangkan bunga tunggal lebih sederhana dan tentunya tidak memberatkan peminjam karena besaran bunganya akan terus sama sampai akhir periode. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah ataupun kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.